para pendengar Studio Mini Kairos yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan dapat mendengar siaran dari Stumika ini, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan sekaligus perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengakhiri seluruh rangkaian jadwal penyiaran dari Stumika yang dimulai dari jam 5 tadi pagi sampai saat ini. Kami akan mengakhirinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya ya Tuhan Yesus, berkati, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui Stumika ini, maupun semua Bapak Ibu pendengar yang bisa menangkap siaran ini, supaya melalui pengajaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami merenungkannya, iman percaya kami dikuatkan di dalam kami terus menghadapi situasi dan kondisi virus corona yang semakin bertambah jumlah yang terpapar. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari di luar Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami melekatkan hati kepada Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kekuatan iman kami akan terus bertambah, bertumbuh oleh karena pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan. Itulah firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Minta maaf, ayat 28 sampai 30. Pendek 3 ayat saja. Perikopnya ditulis ajakan juru selamat. Ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, memelihara dan memberlakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tema perenungan pada malam hari ini ialah undangan Tuhan Yesus. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita memahami pengertian undangan, saya ingin coba mengangkat untuk kita mempunyai komparasi, perbandingan. Biasanya kalau kita menerima undangan, katakanlah undangan pernikahan, undangan ulang tahun, nanti kita melihat siapa yang turut mengundang. Mungkin kalau itu anaknya gubernur, anaknya bupati, anaknya wali kota. Begitu kita menerima undangan, karena yang mengundang sudah pasti, entah itu mungkin calon mempelai dari pihak laki-laki atau perempuan, katakanlah yang notabene tadi adalah anak seorang pejabat,
Gubernur kah, bupati kah, wali kota? Cepat sekali kita meresponnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah undangan seperti itu punya nilai kekekalan? Saya berani jawab, Bapak Ibu Saudara, tidak ada nilai kekekalannya. Yang ada di dalamnya adalah harga diri, gengsi, martabat, mungkin juga prospek kedudukan jabatan kita. Karena kita salah satu bagian di dalamnya. Nah, saya sedih sebagai seorang hamba Tuhan. Itulah sebabnya saya mengangkat tema undangan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus mengundang kita, marilah kepadaku. Huruf besarku. Yesus mengundang kita datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi dalam situasi kondisi virus corona dewasa ini. Tetapi justru respon undangan Yesus supaya kita datang kepada firman-Nya, selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, lebih sering diabaikan, lebih sering dikesampingkan. Padahal saudara-saudara, inilah undangan yang punya nilai kekekalan. Nanti kita buktikan, ada 4 hal yang saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan ketika kita meresponi firman Tuhan ini, ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini menarik sekali saudara-saudara. Ahli ilmu jiwa di dunia ini ternyata Tuhan Yesus, firman Tuhan. Tubuh manusia terdiri dari 3. Itulah jiwa, roh, tubuh. Nah, sekarang kita lihat aspek kejiwaan ini, yang nanti di dalamnya saya mau jelaskan berkaitan dengan hati. Kita tahu Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara di dalam situasi dan kondisi virus corona sekarang ini. Kalau hati tidak merasa tenang, kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu. Bisa saja hasilnya negatif keputusan itu, karena hati kita tidak tenang. Mungkin memutuskannya dengan suasana yang emosional. Kalau ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada kita, apakah sebenarnya yang paling diharapkan oleh semua orang? Maka saya percaya jawabannya semua sama, yaitu memiliki jiwa atau hati yang tenang. Karena orang biasanya kalau mempunyai banyak harta, juga posisi, kedudukan, jabatan, tetapi kalau jiwanya, hatinya tidak tenang, akhirnya pun tidak ada artinya, saudara-saudara. Orang yang mengalami berkat dalam pengertian posisi, kedudukan, jabatan, harta, tetapi kalau hidupnya sakit-sakitan, hidupnya gelisah, tergantung obat, ini juga tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, intinya sebelum kita masuk dalam 4 hal yang saya mau jelaskan, saya percaya Tuhan menjanjikan ketenangan, sebagaimana kita tahu Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Raja Daud. Oleh karena itu, mengapa hati kita, jiwa kita tidak tenang? Kalau boleh saya menyimpulkan, ada 2 hal Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, jiwa atau hati kita tidak tenang karena dosa. Sehingga kalau kita paham ini, selesaikan akar persoalan dosa itu, supaya jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Dosa hanya ada 2, dosa kedagingan dan dosa
keterikatan kita dengan kuasa-kuasa gelap atau okultisme. Yang kedua, mengapa hati atau jiwa kita tidak tenang? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan, sampaikan, bicarakan, sehingga jiwa kita, hati kita menjadi tenang, supaya mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, sekarang kita semua diperhadapkan dengan virus corona ini. Maka firman Tuhan malam hari ini menyapa kita, memberkati kita. Hal yang pertama, siapakah yang mengundang? Ketika kita meresponi, maka jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Marilah kepadaku, ku huruf besar. Ternyata yang mengundang kita adalah Yesus, Juru Selamat umat manusia. Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang berdaulat atas semesta alam, termasuk atas perjalanan kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus 19 ini. Itulah tadi saya katakan di awal, karena kita tahu siapa yang mengundang kita, itulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, pencipta alam semesta ini, maka punya nilai kekekalan. Itulah ayat 29, jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Tetapi sangat miris dan menyedihkan, justru banyak waktu sekarang kita tinggal di rumah untuk meresponi undangan Yesus ini dengan selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tetapi justru itu malah mungkin kita kesampingkan. Hal yang kedua, alamat undangan Yesus ditujukan ke siapa? Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi undangan Yesus sifatnya universal. Kita saat ini mengalami keletihan, kelesuan, kecemasan hati kita. Kapan virus corona ini bisa berlalu dari kota Jayapura? Bahkan terus semakin meningkat yang terpapar. Saya mengikuti hari ini, tepatnya kemarin, Muspida rapat, tuan rumahnya adalah Polda Papua. Disitulah sudah ada keputusan-keputusan, termasuk nanti ada pembatasan aktivitas sampai hanya jam 14.00. Mungkin Bapak Ibu bisa ikuti itu, lengkap mereka. Hanya khusus eksekutif diwakili oleh wakil gubernur, lainnya Pangdam, Kapolda, Lantamal, semua dan Lanut. Tetapi di situ wali kota kita Bapak Benur Tomimano menyampaikan dalam forum rapat itu, tolong diberi kesempatan untuk sosialisasi 3 hari, supaya dalam sosialisasi 3 hari kemudian nanti percobaannya sekitar 6 hari kalau yang saya ikuti, untuk hanya bisa sampai jam 14.00, jam 2 saja. Karena Kabupaten Jayapura sudah melakukan itu. Sehingga keputusan rapat itu supaya dibuat adil. Padahal masing-masing kabupaten kota punya karakteristik yang berbeda. Nah, saudara-saudara, mengapa ini saya mau angkat? Hal yang kedua, alamat undangannya sangat jelas. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kecemasan hati kita, dikatakan di sini letih, lesu, berbeban berat, maka kita akan menerima solusi, jalan keluar. Tetapi ketika kita tidak meresponi undangan Tuhan ini, saya juga yakin iman kita akan lemah, lalu terus mengikuti perkembangan penyebaran virus corona ini, pandemi COVID-19 ini. Bisa saja kita hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, kelemahan iman kita. Tetapi saudara-saudara,
Kalau hal yang kedua ini alamat undangannya jelas ditujukan kepada kita semua secara universal, karena dalam situasi kondisi COVID-19 ini, buka hati, terima undangan Tuhan. Maka hal yang ketiga, janji bagi yang menjawab undangan Tuhan Yesus. Wah, ini menarik sekali saudara-saudara. Ayat 28 dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita meresponi undangan Tuhan Yesus, maka janji bagi kita yang menjawab undangan Yesus diberikan kelegaan. Lalu ayat 29, ketenangan jiwa, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setunika yang dikasih oleh Tuhan, saya juga sedih sebagai seorang hamba Tuhan, karena saya ikuti untuk bagaimana supaya virus corona ini, pandemi COVID-19 cepat berlalu, badai virus corona ini cepat berlalu, tetapi memakai cara-cara yang tidak di dalam Tuhan. Membuat ritual-ritual khusus, percaya kepada orang pintar, percaya kepada dukun, bertanya mereka ke sana. Ketika masih ada yang mempraktekkan dan melakukan hal seperti ini, tentu Tuhan sedih berdasarkan firman Tuhan ini. Karena jiwa kita mendapat ketenangan, kata 29, berarti ahli ilmu jiwa di dunia ini, di jagat raya ini adalah firman, adalah Tuhan. Mungkin saya ingin memberi referensi, ketika kita menerima undangan Tuhan Yesus ini, lalu kita akhirnya menerima janji karena menjawab undangan Yesus, kelegaan hati dan jiwa kita mendapat ketenangan. 2 Timotius 5, Bapak Ibu bisa buka di rumah masing-masing atau catat saja, nanti setelah khotbah ini dibaca. Ada 6 manfaat firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 ada 2 di situ, memberi hikmat dan menuntun orang dalam keselamatan. Itu pada ayat 15. Lalu ayat 16 tambah lagi ada 4. Manfaat firman Tuhan: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Yang terakhir ke-6, mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ketika kita mau sungguh-sungguh meresponi undangan Tuhan Yesus ini. Tadi saya katakan, yang menyebabkan hati atau jiwa kita tidak tenang karena masih ada dosa. Dan juga tadi, karena ada sesuatu yang kita hadapi dan kita tidak membawa itu di dalam doa dan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita akan memperoleh pengajaran, itulah hikmat dalam manfaat firman Tuhan. Maka dengan hikmat itulah saudara-saudara, kita juga bisa melaksanakan setiap kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Mengapa? Ya karena itu tadi. Bagaimana hikmat itu diperoleh ketika kita sungguh datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Maka itu tadi manfaatnya, diberi hikmat, lalu dituntun kepada keselamatan. Maka dengan hikmat yang Tuhan berikan itulah kita juga akan bijak di dalam menjalani kehidupan ini pada situasi kondisi pandemi COVID-19. Kita akan lakukan semua kebijakan pemerintah itu dengan social distancingnya, dengan physical distancingnya, rajin cuci tangan, kemudian juga stay at home. Kalau tidak perlu, mengapa kita harus keluar dari rumah? Karena hikmat yang Tuhan berikan tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita meresponi undangan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang berkuasa atas perjalanan hidup kita, pada ayat 29 dan 30, tanggung jawab
yang harus kita lakukan ketika kita meresponi undangan Yesus. Ada dua di sini yang saya lihat. Ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku. Yang kedua, ayat 30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, ayat 29. Lalu ayat 20 dijelaskan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ayat 29 tanggung jawab kita, pikul kuk, belajar firman Tuhan. Barulah kita tadi memperoleh jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Apa itu kuk? Kalau Bapak Ibu lihat dalam proses ketika menggarap sawah, maka ada sapi atau kerbau, itu di pundaknya diberikan kuk. Artinya supaya beban itu tidak berat, sehingga dia bisa membajak sawah itu dengan baik. Makanya dikatakan kuk yang kupasang itu ringan, enak, dan beban kita menjadi ringan. Inilah tanggung jawab kita, pikul kuk yang berasal dari Tuhan. Itulah firman. Kemudian belajar kepada firman. Maka 6 manfaat tadi, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 kita alami, dan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga apakah kita menjadi cemas, khawatir, bimbang, ragu-ragu? Saya yakin tidak. Karena jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, inilah firman Tuhan yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kita menjalani kehidupan dalam situasi kondisi COVID-19 ini, virus corona ini, yang tadi ya saya mengikuti juga terus semakin bertambah di Papua ini. Memang nomor 1 masih di Mimika, tetapi nomor 2 adalah kota Jayapura. Bahkan Pasar Hamadi sudah dinyatakan red zone, zona merah. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu dengan pengajaran firman Tuhan barusan ini. 4 hal ketika kita meresponi undangan Tuhan Yesus, maka luar biasa, punya nilai kekekalan. Itulah jiwa kita akan mendapat ketenangan karena kehadiran Tuhan di dalamnya. Mendapat kelegaan ayat 25 tadi juga karena kehadiran Tuhan. Ketika kita meresponi, karena alamat undangan itu ditujukan kepada kita secara universal yang letih lesu berbeban berat, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini. Lalu janji bagi yang menjawab undangan sangat jelas. Kecemasan hati kita tidak akan ada lagi, keraguan, kekhawatiran, karena kita akan memperoleh kelegaan, dan jiwa kita, hati kita akan mendapat ketenangan. Dan kita akan bisa menjawab undangan Yesus dengan tanggung jawab 2 tadi, memikul kuk. Itulah firman Tuhan yang Tuhan pasang sehingga hidup kita menjadi enak, beban kita menjadi ringan. Lalu kita selalu belajar belajar pada firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita akan terus dikuatkan, diberkati oleh Tuhan ketika kita selalu hidup meresponi undangan Tuhan Yesus ini. Dengan banyak waktu ada di rumah, mari iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hadirkanlah selalu mezbah Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita dalam situasi kondisi seperti ini. Maka kekuatan yang Tuhan berikan akan selalu memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang, keluar sebagai pemenang di dalam menghadapi situasi kondisi virus corona atau COVID-19 ini. Terpujilah Tuhan kita yang telah berfirman bagi kita sekalian. Amin.